Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, teman ngobrol kali ini saya akan membahas tentang yang namanya makna sukses, ya. Jadi gini loh. Saya ini sempat mengalami kondisi di mana kehidupan saya tuh ramai. Banyak jalan-jalan ke sana ke sini, naik pesawat ke sana ke sini. Itu pernah. Terus juga pernah dalam 3 tahunan di rumah, 2-3 tahunan lah di rumah terus. Namanya orang ya, ada perjalanan kehidupannya, perjalanan spiritualnya. Cuma kenyataannya ternyata jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia ketika kita banyak mengambil jarak dari orang lain, ya. Ini maaf ya kalau ada suara hujan di sini. Tapi nggak apa-apa, hujan kan berkah ya, air surga ya, air turun dari langit. Jadi silakan dinikmati kalau kedengeran suara hujannya. Nah, kenapa Mas Dila kok merasa lebih enak ketika banyak menjauh dari orang lain? Ternyata teman-teman, salah satu hal negatif hidup terlalu dekat dengan masyarakat, dengan orang banyak, itu kita menjadi tidak jujur terhadap diri sendiri loh teman-teman. Akhirnya kita ini nggak tahu makna hidup kita ini seperti apa. Kita nggak tahu mau dibawa kemana hidup kita. Bahkan kita nggak tahu loh sukses kita itu apa. Nangkep? Kenapa nggak tahu? Ya karena kita terlalu memakai standar pandangan orang lain. Itu teman-teman. Dikit-dikit kepikiran omongan orang lain. Dikit-dikit nggak mau kalah dari orang lain. Dikit-dikit pengen dipandang baik sama orang lain. Itu minusnya hidup terlalu dekat sama banyak orang. Saya nggak bilang salah ya. Saya insya Allah akan berusaha tidak bilang salah dan benar. Ya, karena saya takut salah juga gitu loh. Akhirnya ya omongannya ya mana yang lebih tepat, mana yang kurang tepat gitu aja ya. Nah kembali lagi, ternyata kalau kita terlalu banyak mengikuti standarnya orang lain, kita kabar buruknya adalah bisa kehilangan diri kita sendiri loh teman-teman. Contoh, oke. Ini kan musim kopi ya, musim orang-orang ngopi ya. Saya juga bikin audio podcast ini barusan dibelikan istri kopi. Saya kan orang Kediri, nyobain kopi di mana tuh? Awar kalau salah, enak, Iskimokis namanya. Nah, contoh soal tren ngopi. Saya punya teman namanya Firdaus. Dia seorang lawyer. Dia teman dekat saya. Tapi dia itu walaupun kesana kesini saya ngopi, dia tuh tetap berpegang teguh dia tuh nggak suka kopi. Akhirnya dia nggak memaksa diri untuk ngopi. Kadang pesannya air putih, atau kemarin sama saya itu pesan apa dia? Thai tea atau milk tea gitu loh. Dia nggak memaksa dirinya untuk keren dengan cara ngopi biar sama kayak orang-orang yang lain. Bisa dipahamin teman-teman ya. Tapi ada orang-orang yang memaksa dirinya untuk ngopi biar dilihat orang lain keren. Karena sekarang sedang trennya ngopi. Akhirnya asam lambungnya naik. Akhirnya ini, akhirnya itu. Karena terlalu sibuk memikirkan pikiran orang lain. Contoh lagi tentang pernikahan. Kalau teman-teman sadari, saya sangat amat jarang upload posting kehidupan pribadi saya. Apakah saya tidak bahagia? Oh, kamu bisa ke Kediri. Jangan tanya ke saya atau ke istri saya ya, kan saya pelakunya ya. Tanyalah orang-orang di sekitar saya. Seperti apa kehidupan saya setiap hari.
Tapi saya tidak pengen menunjukkan itu kepada orang lain. Karena bagi saya nggak ada manfaatnya juga. Saya nggak pengen pamer kebahagiaan saya kepada orang lain. Oke? Dan saya juga tidak mau menganggap benar atau bahkan iri terhadap kebahagiaan orang lain yang ditunjukkan di media sosial. Itu teman-teman. Mungkin saya itu teman-teman ya, tak kita nih ya. Kalau saya posting itu ya, posting apapun itu ya, itu selalu saya cek dulu. Pertama, ada manfaatnya enggak? Kedua, ada unsur-unsur berbagi kebaikan atau dakwahnya enggak? Yang ketiga, ngaruh di pekerjaan saya enggak? Yang keempat, bisa menimbulkan fitnah apa enggak? Kalau setelah ditimbang, ternyata emang layak diposting ya saya posting. Gitu loh. Saya ini orang media sosial, main selama ini tahun ke berapa ya ini? Tahun ke-11 ini saya tahun ini. Saya sejak tahun 2014 main media sosial. Membangun semuanya dari media sosial, dari nulis. Saya paham betul gimana itu branding, gimana itu framing, paham betul. Gimana caranya menggiring opini melalui konten, karena saya orang itu. Bisa pahamin ya, ini saya buka rahasianya. Gitu loh. Kemarin saya diajak teman-teman, ya mereka punya perusahaan soal jual beli rumah gitu-gitulah. Saya diajak untuk gimana caranya membangun branding mereka. Saya bilang kepada mereka, nanti kita main gimmick, gini, gitu, framing. Ya emang kayak gitu branding teman-teman. Saya pahamin ya. Saya jujur menggunakan media sosial untuk pekerjaan, untuk dakwah, untuk keperluan sosial. Kok sosial apa? Yayasan. Itu. Saya pernah loh punya cita-cita nggak main media sosial sama sekali. Dan itu masih saya usahakan. Karena ternyata lebih tenang ketika tidak main media sosial. Tapi ternyata saya masih butuh media sosial untuk semua aktivitas saya. Untuk menyebarkan kebaikan atau berdakwah. Jualan saya, yayasan saya butuh media sosial. Tapi dibalik itu semuanya, saya lebih memilih untuk menghindari main media sosial. Teman-teman, jangan mudah untuk percaya apa-apa yang terjadi di media sosial. Kebanyakan fake teman-teman, kebanyakan settingan. Gitu loh. Saya itu masih sering mengkonsumsi info dari media sosial, salah satunya itu soal bola. Ya. Berita bola, berita politik, karena saya senang politik, sama belajar bisnis. Yang keempat ini yang agak konyol. Kamu coba deh cek di following Instagram saya. Saya senang follow yang kecelakaan, yang kakinya patah, terus penembakan, pembunuhan. Ya karena saya emang dasarnya emang aneh gitu loh. Tapi saya nggak mau mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya ada orang flexing, orang pamer, itu permainan tok. Makanya lucu kalau kamu terlalu percaya dengan apa-apa yang menjadi standar media sosial dan kamu iri kepada mereka, dan karena kamu melihat mereka bagus, akhirnya apa? Kamu merasa hidupmu tidak bagus. Saya pahamin ya. Termasuk juga tentang kesuksesan yang mau saya bahas ini teman-teman. Sekarang kalau emang sukses itu ya uangnya banyak, bisnisnya banyak, rumahnya besar, oke? Pengikutnya banyak, bisa jalan-jalan kemana-mana. Terus apa kabar dengan orang-orang guru ngaji di kampung-kampung, di desa-desa? Terus apa kabar dengan para nelayan yang setiap hari melaut, pulang membawa ikan, sisanya dijual, sisanya dikasih ke anak istrinya? Apa kabar sama ibu-ibu, bapak-bapak ya yang bekerja bersih-bersih di jalanan setiap hari ya, dengan istiqomah membersihkan jalan?
Terus mereka pulang ke rumah, ada upah, kasih ke anaknya. Apakah itu nggak sukses? Itu semuanya sukses, teman-teman. Akhirnya dari situ terciptalah teori tentang makna sukses. Orang-orang yang masih mempertahankan keaslian hidupnya, tidak tercemari oleh media sosial, oke? Pasti mereka punya yang namanya standar kesuksesannya sendiri. Bisa dipahamin ya? Makanya kamu mulai sekarang harus bisa bikin makna suksesmu sendiri. Kamu pernah ngerti nggak ada orang yang semakin kaya, semakin banyak duitnya, semakin rusak sholatnya, semakin rusak ngajinya, semakin rusak hubungannya sama orang tuanya. Lantas apakah itu sukses? Terus gimana ceritanya dengan anak-anak muda yang tidak bisa berkarir di luar karena bapak ibunya sakit dan mereka memilih untuk biru walidain? Sukses itu tergantung kepada perspektif masing-masing orang, teman-teman. Ya, saya tidak mengajak kalian untuk menjauh media sosial. Karena pasti kamu dengerin sound ini, audio podcast ini, juga tahu dari saya melalui media sosial. Tapi lebih bijaklah untuk memakai media sosial. Kalau kamu tanya, Mas Dila sendiri, apa makna suksesnya? Saya ingin menjadi hamba Allah yang baik. Ingin menjadi umat Rasulullah yang baik. Ingin menjadi pengikut keluarga Rasul yang baik. Ingin menjadi murid yang baik untuk guru saya Abuya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Zabidi, Mufti besar 4 Kesultanan Indonesia Timur. Saya ingin menjadi anak yang baik untuk orang tua saya. Orang tua ini include mertua ya. Bagi saya mertua sama orang tua harus sama-sama aja. Jadi kena beda nih. Yang keenam, saya ingin menjadi suami yang baik untuk istri saya. Karena sudah akad nikah toh. Jadi dia tanggung jawab saya. Yang ketujuh, saya ingin menjadi orang tua yang baik, ayah yang baik untuk anak-anak saya. Yang kedelapan, saya ingin menjadi leader yang baik di kerjaan saya, di yayasan saya, dan saya ingin menjadi partner bisnis yang baik untuk semua mitra bisnis saya. Sampai selesai. Melalui apa, Mas Dil? Ya pasti ini pertama melalui ibadah, kerja. Tapi pada akhirnya kayak gini, teman-teman. Ya, pada akhirnya kayak gini. Saya akan mengutamakan list-list tadi ini dibanding tiba-tiba ada sesuatu yang menggelegar di luar. Ngejar pengikut banyak, terkenal, digandrungi banyak orang. Itu boleh, oke, nanti. Tapi saya harus fokus dulu nih di pondasi saya. Saya cek dulu, istri saya bahagia nggak sama saya, orang tua saya happy nggak sama saya. Saya cek dulu gimana pandangan guru saya terhadap saya cek dulu. Karena ada banyak orang yang minta maaf gitu, teman-teman, minta maaf. Dia terlalu sibuk untuk mengejar sesuatu yang di luar, tapi melupakan hal-hal tanggung jawab yang ada di dekatnya. Ya kembali lagi, pondasinya nggak kuat, terus yo kena korban media sosial. Ini cukup panjang ya audio kali ini ya. Semoga ada manfaatnya, teman-teman. Jadi carilah makna suksesmu sendiri. Saya itu ya jujur kenapa bikin audio ini. Inspirasinya adalah saya ini kan orang-orang di sekitar saya yang kerja sama saya itu ada yang mereka saya pegang, betul-betul saya pegang tuh. Bahkan ada saya yang menjodohkan, saya yang nikahkan, saya yang kasih rumah, itu ada juga. Akhirnya kita harus mendidik mereka beneran toh. Karena mereka sudah memasrahkan dirinya kepada saya juga dengan berkah guru saya. Ada orang-orang yang bermasalah gitu loh di antara mereka. Terus saya mikir gimana solusinya ya? Gimana solusinya ya? Di satu sisi, teman-teman, di satu sisi kalau saya kebanyakan mikir mereka,
itu pasti saya ada lost moment yang mengakibatkan saya nggak bisa menerima hal-hal besar di luar sana. Bisa pahamin ya? Loh, tapi bagi saya makna sukses saya adalah bagaimana orang di sekitar saya yang menjadi tanggung jawab saya itu sukses duluan. Apalah artinya saya diikuti 100 juta orang di dunia ini, saya terkenal, tapi ternyata orang-orang di sekitar saya terlantar. Ini susah teman-teman. Susah untuk praktekkan. Tapi semoga menjadi manfaat ya. Kamu cari tahu aja apa makna sukses kamu. Entah bikin ibu kamu bahagia, bikin ayah kamu bahagia, bikin adik kamu sekolahnya bagus, bikin suami kamu happy terus, bikin istrimu bisa shopping. Cari tahu. Ya, jangan terjebak kepada media sosial yang banyak kepalsuannya di situ. Ya, semoga menjadi manfaat. Mohon maafkan saya teman-teman ya. Mohon doakan guru saya, Abu Ya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi ya. Lalu juga mohon doakan saya. Mohon doakan kerjaan saya. Mohon doakan yayasan saya ya. Kita semuanya semoga yang mendengarkan ini mendapatkan rahmat dari Allah ya, ampunan atas semua dosa kita dan dikabulkan semua hajat kita. Saya Abdillah Soleh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.